Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak fenomena kehidupan yang memerlukan kajian. Banyak problematika kehidupan yang memerlukan pemikiran untuk dijadikan pegangan kita menuju masa depan. Karena sebenarnya yang dikatakan kehidupan itu adalah kehidupan masa depan. Kehidupan masa lalu itu merupakan tonggak, merupakan batu loncatan sejauh mana kita bisa melompat ke depan. Saya akan bercerita tentang kehidupan masyarakat di tahun 70-an. Saya masih teringat betul karena saya lahir pada tahun menjelang tahun 70-an. Sebenarnya kalau kita melihat perkembangan kemajuan dunia itu baru ada pada tahun 80-an. Tahun 70-an masih menganut murni agraris. Masyarakat-masyarakat di mana pada saat itu orang-orang tua kita, saudara-saudara kita semuanya pada saat itu hidupnya bertani. Kalaupun ada orang menjadi guru, ada orang menjadi TNI, ada orang menjadi pegawai dan seterusnya, itu jumlahnya ya tidak habis jumlah jari kita menghitungnya. Ketika kehidupan agraris, ketika kehidupan awal pada tahun 70-an, saya melihat masyarakat orang tua saya di kampung. Pertama sekali mereka pada saat itu mereka hanya bertani mengandalkan sawah. Ketika dia mengolah sawah, membajak sawah dan seterusnya sampai satu saat dia panen. Karena padi yang ditanam itu adalah padi yang 6 bulanan baru berbuah atau baru panen. Kemudian dia olah. Lalu ketika panen, padi tersebut dia simpan. Ketika padi itu disimpan, dia merasa makanan untuk setahun sudah cukup. Lalu bapak-bapak atau kaum bapak atau laki-laki pada saat sudah panen, dia beranjak atau berangkat pergi untuk mencari makanan yang lain. Dia berburu di hutan, dia mencari ikan dalam waktu tergantung kepada beras berapa banyak yang dia bawa. Ketika dia membawa beras 2 bambu, maka ukuran itu dia pulang. Ketika membawa lebih banyak lagi, pada ukuran itu dia pulang. Dia terus pergi. Atau bagi mereka-mereka yang tidak pergi untuk berburu, tidak pergi untuk mencari ikan, mereka duduk di rumah. Mereka duduk-duduk, tidur-tidur. Kenapa? Karena makanan sudah ada untuk setahun. Lalu kerjaan mereka apa? Kata orang tua saya dulu, pada saat ini mereka pekerjaannya biasanya menghisap candu, membuat diri mereka senang, dalam artian senang menurut mereka pada saat itu. Kemudian itulah pekerjaan hari-hariannya. Sampai lagi tiba masa pada saat dia mulai membajak sawah lagi. Itu dia bekerja lagi dan seterusnya. Dan itulah yang dikerjakan terus. Kenapa mereka bisa hidup dengan keadaan yang seperti itu pada saat itu? Ya mungkin tuntutan zaman, mungkin tuntutan kebutuhan pribadi orang, kebutuhan masyarakat itu belum banyak. Mereka memadai dengan kain seadanya di badan mereka. Mereka tidak memerlukan jumlah kain yang banyak, jumlah baju yang banyak, tidak memerlukan.
karena mereka tidak pergi kemana-mana. Mungkin mereka juga pada saat itu belum banyak tuntutan dari anak-anak mereka, karena anak-anak mereka pada saat itu tidak ada yang sekolah. Kalaupun sekolah pada saat itu, kita juga masih ingat ketika saya masih kecil dulu, ketika sekolah di MEN, uang sekolah saya hanya membawa beras, kasih ke sekolah, itu sebagai uang sekolah. Jadi beras itu ada hasil dari sawah. Jadi masyarakat kita tidak perlu banyak berpikir, karena tidak ada tuntutan. Terus yang dihasilkan juga pada saat itu adalah tanaman-tanaman yang buahnya langsung bisa dimakan. Masyarakat menanam ubi, mereka menjual ubi. Kenapa? Karena ubi yang dia panen langsung bisa dimasak, langsung bisa dimakan. Orang yang membeli juga, yang membeli yang bisa langsung dimasak dan seterusnya. Ketika dia membuat kue, lalu kue yang dia buat itu langsung dia makan. Jadi itu yang dia terpikir. Mungkin masyarakat kita pada saat itu belum banyak berpikir bagaimana hasil pertanian mereka itu yang dia tanam itu adalah sebuah atau buah yang dia itu tahan lama, dan kalaupun ada itu hanya untuk disimpan untuk kebutuhan pribadi. Tidak mereka jual. Kenapa tidak mereka jual? Karena masyarakat pada yang membeli juga tidak membutuhkan, hanya sekedar untuk dimakan. Umpamanya kemiri itu kan yang tahan lama. Kopi pada saat itu belum banyak orang yang membeli kopi, hanya sedikit sekali. Tanaman kopi itu dianggap sebagai tanaman yang sebagai selingan aja, tidak membuat keuntungan. Baru kopi itu bernilai di dalam masyarakat, sebagaimana yang saya katakan itu tahun 70-an. Itu baru mulai bernilai, dan itu bernilainya sangat rendah sekali. Kemudian tanaman yang digalakkan oleh masyarakat, di samping yang saya katakan tadi adanya ubi dan seterusnya, itu yang ditanam oleh masyarakat. Kemudian masyarakat pada saat itu lebih banyak menanam tebu. Kenapa tebu ditanam? Seperti yang saya katakan, karena tebu ini begitu dia diolah bisa langsung dimakan, bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, bisa langsung dijual oleh masyarakat. Demikian juga dengan kacang-kacangan yang mereka tanam, kacang merah dan seterusnya. Ketika itu dia tanam bisa langsung dijual, bisa langsung dikonsumsi. Karena pada saat itu belum mengenal adanya jual beli antar provinsi, belum mengenal adanya jual beli antar kabupaten, dan kalaupun itu dikenal belum banyak orang mengerjakan itu. Ketika sesudah menanam tebu dalam masyarakat saya, kemudian mereka mulai menebang hutan. Untuk hutan itu ditanami, karena tanahnya masih subur baru ditebang, mereka kebanyakan masyarakat itu menanam yang namanya tembakau. Tembakau itu ditanam. Begitu ditebang, ditanam tembakau, terus panen tembakau. Ketika panen tembakau, pada saat inilah masyarakat yang berada di daerah, utamanya masyarakat Gayo, mereka sudah mulai menjual tembakau itu keluar dari kabupaten mereka, keluar dari daerah mereka. Sehingga terkenal dulu masyarakat Gayo itu menjual tembakau ke Bihun, ke Segli, kemana di seluruh Aceh mereka menjual. Kenapa? Ya dalam bahasa lain mungkin secara sederhana karena tidak habis dikonsumsi di daerah, lalu dia sudah mulai menjual. Mereka dikenal sebagai pedagang-pedagang tembakau di luar. Kemudian kualitas tembakau yang ada di daerah itu punya kualitas yang tinggi. Bahkan itu sampai tahun 90-an. Itu punya kualitas yang tinggi. Kemudian lama-kelamaan tanaman tembakau ini juga hilang, diganti dengan tanaman-tanaman kopi. Sehingga yang awalnya andalan masyarakat adalah tanaman ubi, kemudian tanaman tebu, beralih menjadi tanaman tembakau yang bisa dijual.
keluar daerah, kemudian beralih lagi ke tanaman kopi. Sampai sekarang kopi merupakan andalan masyarakat yang hidup di dataran tinggi, sehingga kopi sekarang sudah dikenal oleh dunia, diekspor dan seterusnya. Perlu diingat, masyarakat yang hidup dalam masyarakat yang walaupun dia berubah tanaman terus, tetap dalam masyarakat agraris sampai hari ini. Mereka belum punya kemampuan, mereka belum mempunyai fasilitas, dan belum ada yang mampu merubah masyarakat agraris ini dalam teori Alvin Toffler itu menjadi masyarakat industri. Belum mampu. Kenapa belum mampu? Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya kita hanya baru membaca apa yang tertulis, tetapi kita belum bisa memahami apa yang tertulis, belum bisa memahami apa sebenarnya di balik yang tertulis tersebut. Lalu permasalahannya sekarang, apakah ketika daerah industri agraris menjadi industri, apakah agrarisnya hilang? Tentu saja tidak. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Dia tidak menjadikan tanah di satu daerah itu 100% menjadi tanah yang subur, tidak. Ada tanah-tanah, ada tempat-tempat yang setiap daerah itu mempunyai tempat yang dia itu agak tandus, yang dia itu tidak subur, yang tidak bisa digunakan untuk tanaman-tanaman pertanian masyarakat. Tidak cocok untuk ubi, tidak cocok untuk tebu, tidak cocok untuk tembakau, tidak cocok untuk kopi. Lalu daerah ini untuk apa Allah menciptakan? Kita berpikir, untuk apa tanah ini yang kita jadikan nanti? Mungkin isyarat inilah yang dijadikan manusia, bahwasanya kehidupan ini punya tahapan, punya perubahan. Tahapan-tahapan itu kita ikuti. Tidak harus kita mengikuti semua tahapan. Tidak harus saya mengikuti bahwasanya tanaman yang pertama ditanam adalah tanaman ubi, tanaman tebu, tanaman tembakau, lalu saya sekarang menanam kopi, lalu sekarang saya beranjak. Tidak harus saya. Allah menciptakan generasi-generasi. Generasi dulu dia hidup dengan agrarisnya. Sampai hari ini hidup dengan agraris. Apakah sampai dan seterusnya? Mungkin. Dalam bahasa kita bisa kita katakan, apakah kita tidak bisa memulai kembali untuk beranjak satu langkah, untuk menjadikan satu wilayah, satu daerah itu menjadi daerah industri, yang semua olahan-olahan pertanian masyarakat seperti yang kita katakan, buah-buah yang dihasilkan oleh masyarakat, daun-daunan yang dihasilkan oleh masyarakat, semua yang dihasilkan masyarakat itu kita olah menjadi daerah atau menjadi bahan-bahan industri, sehingga apa yang ditanam oleh masyarakat mempunyai nilai. Kenapa punya nilai? Karena bisa disimpan lama. Kenapa bisa disimpan lama? Karena sudah masuk perolahan-olahan industri, mesin dan seterusnya. Kaum muslimin, para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah kajian pengalaman. Kita bisa membaca tahapan-tahapan itu, apa yang tertulis dari sebuah kehidupan. Tetapi yang lebih jauh lagi adalah apa yang bisa kita bayangkan, kita maknai dari apa yang tertulis dalam teks, baik di Al-Quran, teks apa yang tertulis, atau teks apa yang tergambar dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjadikan kemajuan-kemajuan itu akan lebih maju, sehingga semua orang akan bisa merasakan bahwasanya kehidupan itu punya tahapan. Yakin ada orang yang tidak mau diajak untuk kemajuan, tapi berilah kepercayaan, ajaklah mereka bahwasanya kemajuan itu lebih baik daripada diam pada satu tatanan kehidupan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.